종종이 반복되는 것처럼. Halo guys, hari ini Mimin bakalan lanjutin alur cerita film Moon in the Day episode 10. Malam itu Yonghwa dan juga Minu nyariin Juno. Itu semua karena Minu minta bantuan Yonghwa untuk nyariin Juno dengan alasan kalau Minu dan Juno itu berpisah. Juno dibilang hilang. Sementara Junonya sendiri nyamperin Yonghwa di tempat kemah, tapi dia cuma nemuin handphonenya Yonghwa aja. Yonghwa dan Minu terus nyariin Juno sampai gak sadar Yonghwa udah berada di pinggir jurang. Saat itu Minu minta maaf sama Yonghwa dan bilang kalau ini adalah permintaan bantuan dari Minu yang terakhir kali. Karena semua ini terjadi karena karma masa lalunya Yonghwa. Minu kemudian langsung ngedorong Yonghwa untuk masuk ke dalam jurang. Juno pun masih terus nyariin Yonghwa yang gak tahu entah di mana. Sedangkan Yonghwa yang didorong ternyata masih berpegangan dengan sebuah batu. Dia belum masuk ke dalam jurang itu. Cerita kembali di masa lampau. Saat itu Rita dan Doha akan segera menikah. Rita benar-benar galau karena dia harus menikahi musuhnya sendiri. Dia bahkan ngerasa berdosa sama kedua orang tuanya yang telah meninggal di tangan Doha. Malam itu Rita merenung. Doha tiba-tiba datang. Doha bilang dia akan mengizinkan Rita pergi. Ini kesempatan terakhir Rita untuk bisa meninggalkan Doha. Karena dengan kepergian Rita gak harus menderita karena harus menjalani hidup dengan menjadi istri seorang musuh. Tapi nampaknya Rita udah tahu isi hatinya Doha. Kalau sebenarnya Doha itu ada rasa sama Rita. Karena sebenarnya Rita juga punya perasaan yang sama Doha. Rita kemudian ngajakin Doha untuk bertaruh. Kalau Doha berhasil melewati kolam itu tanpa berbalik, maka Rita akan pergi. Tapi kalau Doha berbalik, artinya Rita yang menang dan Rita akan tetap tinggal bareng sama Doha. Doha pun terima tantangan Rita. Doha udah mulai ngelewatin kolam itu. Saat itu Doha gak nengok sama sekali. Rita kemudian lempar-lemparin batu di kolam itu. Tapi Doha masih juga gak goyah. Rita kemudian ngedatengin Doha dan meluk Doha dari belakang. Dan gara-gara itu Doha pun kalah. Rita menggunakan cara yang curang untuk memenangkan pertaruhan itu. Mereka kemudian saling menyatakan perasaan mereka satu sama lain. Rita juga sempat berpikir, gimana jadinya kalau hubungan mereka berdua normal tanpa ada unsur balas dendam di dalamnya. Tapi Doha bilang kalau nggak ada unsur balas dendam, mereka nggak akan pernah ketemu. Keesokan harinya mereka berdua masih ngabisin waktu bareng. Saat itu Rita nyanyiin Doha sebuah lagu. Dan secara tiba-tiba Yonghwa pun sadar karena ditarik tangannya sama Juno. Juno kemudian geret Yonghwa dan nolongin Yonghwa. Saat itu Yonghwa meluk Juno dan nyuruh Juno untuk gak meninggalkan Yonghwa sendirian. Yonghwa bilang mesti gak untuk selamanya, tapi dia pengen Juno ada di sisinya dia sementara ini. Dalam hatinya Juno berpikir apakah mungkin dia bisa membunuh Yonghwa. Sementara dia cuma ngeliat Yonghwa sengsara aja, dia udah ngerasa tersiksa dan ketakutan. Mereka berdua kemudian manggil bantuan dan pergi ke klinik. Saat itu Yonghwa diobatin sama dokter. Juno juga udah tahu kalau yang ngedorong Yonghwa ke jurang itu adalah Minu. Tapi Yonghwa benar-benar terganggu sama omongannya Minu sebelum dia ngedorong Yonghwa ke jurang. Minu bilang kalau semua yang terjadi itu karena kehidupan masa lampaunya Yonghwa. Yonghwa bahkan gak tahu apa yang sebenarnya dia lakuin di kehidupan lampaunya dia, sampai itu menjadi dosa besar. Saat Yonghwa dan Juno lagi ngomongin itu, tiba-tiba Minu datang, tapi Minu langsung pergi. Saat itu Juno pun ngejar Minu. Saat itu Juno nanyain alasan kenapa Minu membunuh Yonghwa. Minu pun nyeritain kalau Yonghwa mati, maka adiknya Juno bakalan kembali. Tapi Juno kemudian ngasih tahu bahwa Juno yang asli sebenarnya udah mati saat di rumah sakit saat itu. Sekalipun Yonghwa mati, itu nggak akan pernah mengembalikan Juno yang asli.
Dan saat ini yang ada hanyalah rasa bersalah Mino karena hampir membunuh Yonghwa. Dengar hal itu, Mino benar-benar terpukul karena dia masih berharap bahwa Juno yang asli masih bisa diselamatkan. Tapi nyatanya dia cuma dibohongin aja sama Pak Seok. Yonghwa pun melihat keributan Juno dan juga Mino dari atas tangga. Tapi kemudian Mino pergi untuk nyamperin Pak Seok. Yonghwa dan juga Juno kemudian pulang. Yonghwa dianterin pulang ke rumahnya Juno sementara ini sampai keadaan aman. Yonghwa benar-benar bertanya-tanya dengan kehidupan lampaunya dia. Kenapa bisa itu menjadi kutukannya dia saat ini? Karena yang dia tahu yang dikutuk itu kan cuma Doha. Sebenarnya Juno nggak mau ngasih tahu, tapi Yonghwa terus maksa-maksa Juno untuk ngasih tahu apa sebenarnya kutukannya Yonghwa. Dengan terpaksa Juno kemudian ngasih tahu bahwa kutukannya Yonghwa adalah masa hidupnya yang nggak akan sampai 30 tahun. Karena selama 18 reinkarnasi yang dialami sama Yonghwa selama ini, dia selalu mati sebelum usianya mencapai 30 tahun. Sementara sekarang ini Mino udah nyamperin rumah Pak Seok. Mino minta penjelasan sama Pak Seok tentang semua yang diomongin sama Pak Seok saat itu. Ternyata Mino emang udah ditipu sama Pak Seok. Pak Seok bahkan sampai membongkar kedoknya bahwa dia adalah roh jahat. Dia kemudian jedotin Mino ke sebuah kaca dan mau membunuh Mino. Saat itu Mino sempat mau nelpon Juno. Tapi belum sempat ngomong apa-apa, Mino udah diseret sama Pak Seok. Yonghwa masih terus kepikiran sama omongannya Juno soal kutukan mereka. Kalau dipikir-pikir, Juno pernah bilang kalau kutukan itu bakalan segera menghilang dengan cara Juno. Tapi karena untuk mengangkat kutukan itu dengan membunuh Yonghwa, Juno kemudian bilang sama Yonghwa kalau sekarang udah gak berguna lagi. Karena nampaknya Juno gak mampu untuk membunuh Yonghwa. Tiba-tiba Juno dapat telepon. Juno dan juga Yonghwa kemudian bergegas ke rumah sakit karena saat ini Mino dalam kondisi kritis. Mino diserang sama seseorang di motel tua. Sayangnya di motel itu nggak ada kamera pengawas, makanya saat ini polisi belum tahu siapa pelakunya. Juno pun bertanya-tanya kenapa orang-orang di sekelilingnya tiba-tiba diincar untuk dibunuh. Saat Yonghwa dan Juno lagi ngobrol, tiba-tiba pengacaranya Mino dateng. Saat itu pengacaranya Mino benar-benar ketakutan lihat kondisinya Mino. Karena pengacaranya Mino ini tahu bahwa pelakunya adalah Pak Seok. Dia kemudian buru-buru pergi dan dia mau bersembunyi dari Pak Seok. Tapi kemudian Juno ngejar dia. Juno nanyain siapa sebenarnya pelakunya di balik semua ini. Juno bahkan tahu kalau pengacaranya Mino ini pernah membunuh seseorang. Pengacara ini akhirnya ngaku kalau dia pernah membunuh Taeju. Tapi itu semua adalah kecelakaan yang dibuat sama Pak Seok. Juno kemudian maksa pengacara ini untuk ngaku siapa sebenarnya orang itu. Tapi saat itu tiba-tiba Pak Seok ngelemparin vas bunga dan hampir aja ngenain pengacara itu. Untung aja ada Juno. Karena ternyata selama ini ayah tirinya Doha ini menjadi roh dan selalu ngikutin mereka berdua. Tapi sayangnya Doha gak pernah sadar keberadaan ayah tirinya ini. Flashback di masa lampau, kala itu hari pernikahan Rita dan Doha semakin dekat. Ayahnya Doha gak ingin ada yang berubah. Pokoknya mereka berdua harus tetap nikah apapun yang terjadi. Ayahnya Doha penasaran apakah sekarang ini Rita udah jatuh cinta sama Doha dan melupakan kalau Doha itu musuhnya dia. Tapi ternyata Rita gak akan segila itu untuk mengabaikan tugasnya sebagai anak yang orang tuanya telah dibunuh sama Doha. Ayahnya Doha bahkan bilang kalau dia akan membalaskan dendamnya Rita. Karena setelah pernikahan, Doha bakalan dikirim untuk berperang melawan Baekja. Dan perang ini merupakan perang yang cukup besar. Apapun yang terjadi, Doha harus mati dalam perang ini. Itulah yang direncanakan oleh ayah tirinya Doha. Pernikahan Doha dan juga Rita akhirnya digelar. Setelah pernikahan, ayahnya Doha nemuin Rita.
Ayahnya Doha bilang kalau Rita dan juga ayahnya Doha gagal membunuh Doha, maka ayahnya Doha akan membiarkan Doha tetap hidup, asalkan Rita juga tetap hidup. Karena dengan begitu, ayahnya Doha bisa dengan mudah mengendalikan Doha. Gak lama kemudian, Doha datang dan ngasih biji bunga teratai ke Rita sebagai jimat. Doha juga bilang kalau cinta mereka akan abadi. Mereka akan ditakdirkan sebagai suami istri meskipun maut memisahkan mereka. Dan kisah ini pun hadir di dalam mimpinya Yonghwa. Bangun-bangun, Yonghwa udah ada di dalam mobil bareng sama Pak Jang. Pak Jang kemudian ngasih titipan hadiah dari Mino. Setelah dibuka, ternyata hadiah itu adalah sebuah gelang. Mino mencari gelang yang sama dengan milik Yonghwa. Itu sebagai tanda terima kasih dari Mino karena waktu itu Yonghwa pernah menyelamatkan Juno. Melihat gelang miliknya, Yonghwa jadi keinget sama omongan kepala biksu bahwa gelang itu bisa melindunginya. Yonghwa kemudian pergi ke kuil dan nemuin kepala biksu itu. Yonghwa nanyain soal kutukannya dia. Dia benar-benar gak habis pikir dosa apa yang udah dia lakukan sampai dia menerima kutukan seperti itu dan membuat orang-orang di sekelilingnya menderita. Kepala biksu gak bisa memberikan jawaban pasti atas semua pertanyaannya Yonghwa. Kepala biksu cuma nanyain gimana perasaan Yonghwa sebenarnya terhadap arwahnya Doha itu. Karena mungkin aja kehidupan Yonghwa kali ini merupakan jawaban supaya dia bisa mematahkan kutukan itu. Yonghwa harus memberanikan diri menghadapi dosa-dosanya dan juga melihat ke dalam hatinya dia. Juno berpikir ada orang ketiga yang terjerat juga dalam kutukan mereka, tapi nyatanya Juno masih gak tahu siapa itu. Juno terus mencari tahu soal Pak Seok. Juno nyeret pengacaranya Mino untuk melihat CCTV di kantor, dan ternyata dalam CCTV itu terekam wajahnya Pak Seok. Tapi Juno masih belum bisa ngenalin. Sementara Yonghwa pulang dari kuil terus mikirin omongannya kepala biksu. Dia akhirnya menyadari bahwa perasaannya ke Doha itu adalah rasa suka. Dalam perjalanan pulang, dia kemudian ketemu sama Pak Seok. Saat itu Pak Seok mulai nyinggung masa lalu mereka. Pak Seok kemudian nunjukin suara aslinya dia yang merupakan ayah tirinya Doha. Nampaknya Yonghwa udah sadar siapa Pak Seok sebenarnya. Dan Moon in the Day episode 10 pun telah selesai. Next, aku bakalan nyeritain episode selanjutnya. Stay tune terus ya. Mohon dukungannya untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku selanjutnya. Makasih yang udah menonton. Bye-bye.